kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data menggunakan rancangan acak kelompok. Sebagai ilustrasi, maka di sini saya sudah menyediakan data yang nantinya akan dianalisis menggunakan rancangan acak kelompok, di mana seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan kombinasi pupuk terhadap hasil padi genotif S969. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 5 senyawa yang dinotasikan dengan K, yang nantinya akan ditentukan senyawa yang paling tepat untuk menghasilkan jumlah padi yang lebih banyak. Sebagai bahan penelitian, maka pupuk yang digunakan adalah NPK dengan 3 kombinasi pupuk, yaitu PK dengan kelompok pertama, NK yang kedua, NP yang ketiga. Jadi di sini perlakuan dinotasikan dengan K1, K5, K10, K15, dan K20. Dan selanjutnya menghitung jumlah. Nah, untuk jumlah yaitu sama dengan sum, kemudian data kelompok pertama, kemudian tutup kurung, enter. Lalu setelah itu kita drag hingga data ketiga, maka muncul hasilnya seperti ini. Dan untuk rata dia adalah menggunakan A, VE, RA, GE. Kemudian buka kurung, kemudian pilih data pertama. Setelah itu lakukan hal yang sama, kita drag hingga data yang ketiga. Lalu untuk jumlah menggunakan formula yang sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, data kelompok pertama hingga ketiga, tutup kurung, dan kemudian setelah itu kita drag hingga ke bawah. Lalu untuk rata sama dengan AVERAGE, buka kurung, data kelompok pertama dan 2 dan 3. Setelah itu kita drag hingga ke bawah. Di sini rata jumlah tidak perlu dihitung. Nah, setelah ini kita analisis data tersebut. Sebelumnya di sini saya sudah mencoba analisis, namun akan saya beritahu caranya. Yang pertama yaitu kita klik data, kemudian data analisis, lalu kita pilih ANOVA 2 factor. Untuk inputnya kita pilih dari perlakuan hingga data kelompok ketiga. Klik labelnya. Setelah itu untuk output ranknya adalah tempat data ingin kita letakkan. Jadi di sini saya memilih di situ, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu setelah itu di sini adalah sumber keragaman. Jadi kita buat SK. Ini JK, ini derajat bebas, kuadrat tengah KT, dan ini adalah F hitung. P value ini adalah F double 5%. Nah, setelah itu row ini juga kita perlu ganti. Ini adalah perlakuan. Ini adalah kelompok. Dan ini adalah galat. Maka muncul hal seperti itu. Namun kita juga perlu mengetahui dari mana sebenarnya nilai tersebut diperoleh. Jadi di sini saya akan mencobanya dengan cara manual. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai FK. Di sini mencari nilai FK adalah jumlah kuadrat dibagi dengan count A
dari banyaknya data. Lalu setelah itu enter. Maka FK-nya sudah kita ketahui sebanyak 79,32, sekian. Nah, untuk selanjutnya itu perlakuan. CK perlakuan menggunakan sum SQ, kemudian jumlah dari perlakuan dibagi dengan count A dari kelompok 1, 2, 3. Kemudian tutup kurung, dikurangi dengan faktor koreksinya. Kemudian enter. Jadi di sini hasil yang kita peroleh sama dengan data analisis. Kemudian untuk JK kelompok sum SQ buka kurung, kemudian jumlah dari kelompok 1, 2, 3 dibagi dengan count A buka kurung perlakuan K1 sampai K20, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Enter. Nah, setelah itu kita menghitung JK total. JK total sama dengan sum SQ buka kurung data perlakuan 1, 2, dan 3 dibagi dengan count dikurangi dengan FK, kemudian enter, maka akan diperoleh hasilnya seperti itu. Lalu untuk menghitung galat sama dengan JK total dikurang dengan JK perlakuan dikurang JK kelompok. Enter. Maka hasilnya akan sama dengan data analisis. Selanjutnya adalah menghitung derajat bebas, yaitu sama dengan count A buka kurung perlakuan 1 hingga 20 dikurangi 1. Enter. Maka nilai yang diperoleh adalah 4. Untuk kelompok sama dengan count buka kurung kelompok 1, 2, 3 dikurangi 1, maka akan diperoleh hasilnya 2. Kemudian untuk DB total yaitu sama dengan count A buka kurung semua data dikurang 1. Enter. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Sebenarnya sudah sama, namun kita ubah agar kelihatan tidak membingungkan. Jadi di sini saya tidak membuat koma, jadi sama saja. Nah, untuk DB galat DB total dikurang DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok.
kemudian enter. Selanjutnya adalah untuk menghitung KT. Untuk KT perlakuan yaitu CK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian kita drag ke bawah. Namun untuk KT total kita tidak perlu, jadi kita hapus. Selanjutnya adalah menghitung F hitung, sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat F4. Kemudian kita drag ke bawah, maka akan diperoleh hasilnya. Kemudian untuk F tabel 5% yaitu F inverse buka kurung 0,05 titik koma DB perlakuan titik koma DB galat tutup kurung, enter, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Untuk F tabel 1% hal yang sama kita lakukan, namun bedanya di probability-nya. Di sini kita masukkan probability-nya 0,01 titik koma DB perlakuan titik koma DB galat. Jangan lupa F4, kemudian kita drag ke bawah, maka akan muncul nilainya seperti ini. Lalu kita perlu menghitung nilai sig-nya. Jadi di sini apabila F hitung lebih besar dari F tabel 5% namun lebih kecil dari F tabel 1%, maka dia akan berpengaruh nyata. Namun apabila F hitung lebih kecil dari F tabel namun lebih besar dari F tabel 1%, maka dia tidak nyata. Jadi kita hitung sama dengan if buka kurung F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 5% titik koma tanda petik NS titik tanda petik titik koma if buka kurung, di sini adalah E42 lebih kecil dari H42 tutup kurung, kemudian titik koma tanda petik bintang 1 tanda petik titik koma bintang 2 tutup kurung 2 kali, kemudian tekan enter. Di sini ada kesalahan coba kita lihat. Jadi kesalahannya di sini adalah di tanda kurungnya. Di sini harusnya tidak ada tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia bintang 2 berarti dia berpengaruh nyata pada taraf 1%. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk sig kelompok dia tidak signifikan. Selanjutnya kita uji lanjut dengan metode BNT. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu nilai BNT. Caranya sama dengan T inverse buka kurung 0,05 titik koma DB galat tutup
tutup kurung dikali dengan SQRT, buka kurung, 2 dikali KT galan dibagi dengan count A kelompok 1, 2, dan 3. Tutup kurung, enter. Jadi di sini ada kesalahan. Jadi di sini harusnya dibagi 2. Kemudian enter. Maka diperoleh nilai BNT-nya seperti ini. Untuk selanjutnya kita copy perlakuan dari data awal, lalu kita letakkan di sini. Lalu untuk rata lakukan hal yang sama, kita copy dari data yang awal, kita blok, kemudian copy, setelah itu kita paste. Untuk selanjutnya yaitu menghitung selisih, sama saja dengan metode dengan yang sebelumnya. Namun sebelumnya kita juga perlu mengurutkan data dari yang terbesar. Di sini dari rata, kemudian besar ke kecil, kemudian klik OK. Nah, di sini sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. F4, enter. Di sini kita bandingkan apakah 6,9 lebih besar atau lebih kecil dari nilai BNT. Jadi di sini nilai BNT-nya 11, jadi 6,9 lebih kecil. Jadi dia tidak signifikan. Kemudian kita enter. Jadi di sini kesalahannya adalah harusnya di sini baru kita tekan F4 dikurangi dengan data yang lebih kecil. Setelah itu kita drag. Lalu kita bandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari nilai BNT. Nah, jadi di sini lebih besar berarti bintang. Kita jadi sudah diperoleh bintang, maka otomatis ke bawah juga sudah bintang. Nah, untuk selanjutnya kita hitung juga, caranya sama, nilai terbesar dikurang nilai terkecil, kemudian enter. Lalu dibandingkan, di sini dia bintang karena lebih besar, jadi otomatis ke bawah juga bintang. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama. Ini bukan di sini, di sini. Jadi kita kurangkan. Di sini dia lebih kecil berarti NS. Otomatis ke bawah juga NS. Lalu yang terakhir kita lakukan perhitungan yang sama. Di sini juga NS.
Selanjutnya untuk penotasian sama dengan sebelumnya, caranya kita letakkan A, kemudian kita berikan warna yang berbeda sampai NS, hanya sampai NS. Nah, di sini NS tidak ada, jadi kita lewatin. Di sini kita B sampai ke bawah. Nah, selanjutnya untuk notasinya di sini A, di sini B, B. Untuk penotasian ada cara lain. Caranya yang pertama yaitu kita pilih perlakuan dan rata. Kita copy, kita letakkan di sini. Nah, di sini sebelumnya kita ubah dari terkecil menjadi terbesar. Klik data, kemudian sort, lalu harusnya kita pilih dari perlakuan dan rata. Kemudian kita pilih sort, pilih rata, kemudian dari rata, dari kecil ke yang terbesar. Nah, setelah seperti ini kita hitung sama dengan rata ditambah dengan nilai BNT. Lalu kita bandingkan dengan kita buat awal A, lalu bandingkan 2,090 dengan 5,9887, berarti dia juga lebih besar, berarti kita buat A. Di sini salah, harusnya kita tambah dengan F4 agar mempermudah untuk kita memperoleh data selanjutnya. Jadi di sini juga A karena 2,5 lebih besar dari 18 1.50. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk jadi tadi di sini dibandingkan lebih kecil. Nah, di sini sudah lebih besar, jadi kita cukup di perlakuan pertama, kita masuk ke perlakuan yang kedua. Nah, di sini sudah B karena dia lebih besar. Ini juga B, namun karena A sudah mencakup, B-nya kita hapus. Kemudian untuk selanjutnya kita bandingkan ini dengan ini, dia lebih kecil, jadi B. Kemudian kita lanjut ke bawah, maka dia akan B. Maka dihasilkan notasi seperti ini. Jadi di sini sama saja dengan ini, A mewakili B, jadi di sini adalah B, namun dia diurutkan dari terbesar ke terkecil.
ini B, ini A, B, A, A. Jadi notasi yang dihasilkan adalah seperti berikut. Notasi ini memudahkan kita untuk melihat data supaya kita bisa menyimpulkannya dengan tepat. Jadi kesimpulannya dari ANOVA terlebih dahulu. Jadi di sini perlakuan senyawa berpengaruh nyata terhadap pupuk yang digunakan. Nah, untuk BNT, senyawa K15 dan K20 menghasilkan senyawa tidak signifikan. Jadi rekomendasi yang bisa saya berikan yaitu pada senyawa K15, karena jika dibandingkan dengan K20 dengan rata lebih besar, pastinya menggunakan senyawa yang lebih banyak, di mana biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih banyak. Oleh sebab itu yang paling tepat adalah senyawa K15. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, kiranya dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were